Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ipokmeti, channel YouTube-nya Bobotoh TV dan podcast-nya Bobotoh ID. Wih, pokoknya mah mantap lah, selalu menginformasikan informasi-informasi yang di luar biasa, luar biasa. Dan pada tahun 1996 seorang wanita Indonesia dari Jogja berhasil mencapai puncak Gunung Everest ya? Iya, betul. Oke. Terima kasih Mbak Clara sudah hadir di sini di studio. Terima kasih. Dan saya juga akan mungkin sedikit mengklarifikasi kontroversi tidak diakuinya sebagian masyarakat di Indonesia itu ada yang tidak tahu, tidak mengakui atau apapun itu. Dan kebetulan di studio sekarang sudah hadir pelaku sejarah yang mencapai puncak Gunung Everest pada tahun 1996. Oke. Panggilnya Mbak aja ya? Iya, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Mbak, bagaimana nih Mbak bisa mencapai Everest itu, persiapannya seperti apa tuh dulu tuh? Waktu 96 itu. Itu persiapannya dari pagi ya, kita orang pada tidur, kita jam 4 pagi udah di kolam renang Senayan. Kolam renang Senayan. Ya, itu jalan berenang bolak-balik selama 1,5 jam. Lawan mainnya anak SD, SMP gitu ya. Jadi mereka muter muter kolam renang bolak-balik, saya juga muter juga gitu. Muter juga di Iya. situ. Itu selama 1,5 jam gitu. 1,5 jam itu berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Selama persiapannya sekitar 2 tahun itu. 2 tahun. Iya. 2 tahun Iya. berenang gitu bolak-balik. Iya. Waktu pergi ke Everest itu berapa personil, berapa orang yang sana yang menemani Mbak? Dari Indonesia cuma 2 orang, saya sama Pak Gibang Basuki, satu Gibang Basuki dari Kopassus. Itu yang pertama, Iya. 94. Oh, 94 kita bersama 6 orang anggota Kopassus. Tapi gagal mencapai puncak. Iya. Nah, apa nih kegagalan mencapai puncak itu? Itu karena badai. Karena badai. Seluruh tim semuanya, seluruh dunia itu turun semua. Turun semua. Iya. Jadi pada saat itu yang naik ke Everest itu bukan hanya dari Indonesia. Iya. Kalau masih ingat ada berapa banyak itu? Ada sekitar 10 tim itu. 10 tim Iya. dari seluruh dunia. Iya, Akhirnya karena badai diturunkan. turun semua. Turun semua. Kecewa nggak? Ya gimana, kayak kehilangan aja, kita merasa kehilangan. Tapi karena badai apa boleh buat. Soalnya kalau badai bahaya, bisa frostbite, meninggal gitu. Oh gitu. Iya. Dinginnya di sini dingin sekali. Minus 60-50 derajat. Oh, minus 60. Itu setengah atau udah mau sampai atau gimana? Tinggal 1 camp lagi. 1 camp lagi. Iya. Tapi karena ada badai akhirnya diturunkan. Itu pada tahun 1994. 94. Iya. Biayanya berapa banyak itu kalau mau ke sana? 5 miliar. 5 miliar. Iya. Memberangkatkan 6 orang dengan biaya 5 miliar. Iya. Tapi waktu itu kita cuman sekitar 300-200an juta. Nah, Karena karena saya perempuan, waktu itu kan kita gabung dengan tim Inggris. oh, gabung dengan tim Iya. Inggris. Waktu itu izinnya 70.000 US, tapi karena perempuan kita dapat potongan 10.000 US. 10.000 US. Iya, suruh bayar 10.000 US. Luar Karena biasa. perempuan. Iya. Itu ada sponsor yang membiayai atau pemerintah yang kasih biaya atau? Waktu itu Komandan Kopassusnya Pak Agung Gumelar. Pak Agung Jenderal Gumelar. Agung Gumelar yang biaya. Dibiayain sama Kopassus. Iya, Oke, itu tapi pada 94 itu gagal. gagal. Akhirnya mencoba lagi pada 96. Iya, Waktu 96 yang berangkat berapa banyak? 2 orang. 2 orang. Saya dan satu Gibang Basuki dari Kopassus dan 81. Dengan biaya yang sama. Biayanya dari panitia, sponsornya panitia 50 tahun Indonesia Oh, Merdeka. panitia. Istana. Iya, Luar biasa. Tapi akhirnya mencapai puncak. sampai puncak. Mencapai puncak. Tapi ketika mencapai puncak nih, kalau tidak salah, tidak diakui beredar yang di masyarakat, Iya. katanya
walaupun di sana ada catatannya kalau Mbak Clara ini seorang wanita pertama Asia Tenggara yang mencapai puncak. Tapi diklaim katanya nggak sampai puncak. Gimana itu ceritanya nih? Itu cerita dari teman-teman saja. Mungkin mereka kecewa nggak saya ajak ke atas. Ya kalau diajak semua biayanya lebih besar lagi, Mbak. Iya, yang saya pikirkan bukan karena saya nggak mengajak, tapi yang utama kan keselamatan. Iya, betul. Kalau di Everest kita bawa tim banyak, perjalanan kan medannya susah. Kita kalau jalan beriringan saling menunggu, takutnya radang beku. Oh, radang beku. Iya, bisa saat itu juga beku semuanya gitu, kan bahaya. Makanya saya cuma bawa tim 2 orang. Gitu. 2 orang sama Mbak Clara sendiri. Iya. Waktu itu Mbak berumur berapa itu? Waktu itu 30 tahun. 30 tahun lagi mantep-mantepnya. Lagi mantep-mantepnya ya. Baru fit-fit. Oke, Mbak, dengan ada klaim katanya tidak diakui, tapi tadi itu mah yang nggak diajak. Tapi ada juga yang dari salah satu yang tidak mengklaim karena Mbak dididik di sana juga, pelatihan di sana juga, di Kopassus juga katanya. Seperti itu. Terus tidak mengakui kalau Mbak itu nyampe ke atas, yang beredar kan seperti itu. Tapi pemerintah juga memberikan penghargaan. Gimana ceritanya tuh, Mbak? Waktu itu kan kita komunikasi dari Nepal langsung ke sekretaris negara waktu itu. Kalau saya sampai puncak itu bukan saya yang memberitakan saya sampai gitu, dari pengakuan dari guide-nya gitu, dari guide-nya, kepala Sherpa-nya gitu, itu kontak langsung ke pemerintah bahwa Indonesia telah sampai puncak di Everest, itu dengan liaison officer dari Cina. Oke. Berarti bukan Mbak yang melaporkan ke pemerintah, tapi dari sana pihak dari sana yang melaporkan ya. Berarti sah sebenarnya. Iya. Liaison officer-nya yang dari Cina juga melaporkan ke pemerintah Indonesia bahwa saya sampai ke puncak. Saya sendiri juga waktu itu atlet kan ya mikirnya cuma keselamatan gitu ya. Betul. Sampai puncak ya wes sampai puncak, tapi nggak mikir wah aku mesti ngubungin ke Indonesia gitu, enggak. Enggak ya? Iya. Yang penting pihak resmi dari sana sudah memberitahukan ke Indonesia bahwa Mbak sudah sampai ke puncak. Ya. Katanya kalau sampai puncak harus dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Terus yang mereka yang tidak mengakui kalau Mbak sampai puncak itu karena Mbak itu tidak mencantumkan foto dan video, benar itu? Ada video fotonya, kita juga ada semuanya. Tapi kenapa mereka mengklaim tidak ada? Karena mereka tidak tahu ya. Kita kan nggak tahu ambisi laki-laki seperti apa gitu. Dan waktu itu kan kita kan naik ke puncak tidak sendiri, bersama 5 orang Sherpa. Yang bareng saya itu yang mecahin rekor 20 jam di Everest. 20 jam di Everest. Itu kan sudah qualified ya, masuk Guinness Book of Record. Maksud saya sampai bersama orang yang mecahin rekor kok nggak nyampe, itu kan kebangetan gitu. Dalam penempuan perjalanan juga kita ditempuh dalam waktu 1 minggu ke puncak. Ke puncak itu 1 minggu perjalanannya. Tapi nyampe puncak katanya cuma 10 menit. Iya, 10 menit. Jadi nggak sempat foto-foto, kalau sekarang kan harus selfie, katanya ada video baru bisa diklaim bahwa benar sampai puncak. Nah, situasi waktu itu sendiri 10 menit seperti apa di sana? Saya kan kena radang beku, gejala frostbite pas di puncak, karena saya pegang patoknya gitu, mestinya nggak boleh dipegang, saya pengen tahu gitu, maksudnya biar difoto gitu, tapi fotonya nggak berfungsi, ya apa boleh buat. Saya kena radang beku, sarung tangan saya basah semua gitu. Radang beku? Iya, kayak kestrom gitu. Terus saya teriak, tangan saya ditaruh di ketiak Sherpa saya, terus sarung tangannya diganti. Setelah itu diputuskan untuk turun saja, jangan berlama-lama, nanti takutnya kena frostbite gitu. Jadi di atas cuma 10 menit? 10 menit ya. Oke. Berapa pos sih Mbak kalau dari bawah sampai 4 pos? 4 pos, melewati 4 pos? Iya. Akhirnya turun lagi 10 menit dari atas, turun lagi ke bawah? Ke camp 2 langsung. Oh, ke camp 2 langsung? Nggak lewat pos 3, pos 4 gitu, nggak langsung ke camp 2. Dari camp 2 langsung ke base camp. Langsung. Dari puncak ditempuh waktu sehari. Dari puncak ditempuh 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Iya. Malam juga berjalan itu? Iya.
karena kita ngejar target supaya tidak terjadi cedera atau apa gitu. Akhirnya ya ditempuh dalam waktu 2 hari 1 malam itu. 2 hari 1 malam. Iya. Dalam perjalanan itu makan, minum. Selama perjalanan kita nggak makan nggak minum langsung. 1-2 itu perjalanan 1 hari 2 malam itu nggak makan nggak minum. Makannya cuma pas istirahat aja, pas nginep itu semalam. Oh, nginep semalam, Iya. baru bisa makan. Makan gitu. ya. Jadi cepet tuh, yang barengan saya yang 20 jam di Everest bisa dibayangkan kecepatan. Iya, kecepatan jalannya gimana Iya. itu 20 jam. Terus dinginnya itu minus 60 sampai 65 kan nggak kebayang. Lemari es aja nggak segitu. Kemarin saya baca dari wanita Nepal juga selama 1 minggu ke puncak gitu. Padahal kita udah duluan 1 minggu ya. Udah duluan di sana gitu. Tapi kita nggak publikasikan karena apa? Ya mencegah terjadi hal-hal yang kayak penyangsian segala macam gitu. Dan ke puncaknya itu juga kita oksigennya nggak pakai oksigen gitu. Waktu itu nggak pakai oksigen. Iya, kalau tapi sekarang pakai oksigen. Pakai oksigen. Kalau sekarang jadi kalau yang naik ke Everest sekarang bisa bekal oksigen. Kita bawa oksigen tapi bawa oksigen nggak diganti gitu. Oh gitu. Jalan terus Iya. siang malam gitu ya. Oke, akhirnya sampai ke puncak juga 10 menit turun lagi. Iya. Dan ketika di Indonesia kan gunjang-gunjing rame katanya nggak sampai ke puncak. Terus akhirnya 97 tim dari Kopassus yang akan rencana ke Everest juga. Iya. Terus katanya Mbak juga kan udah punya pengalaman nih. Iya. Diundang katanya tapi untuk berbagi pengalamannya nggak pernah datang. Bener nggak itu? Saya datang. Pas mereka menyampaikan suratnya itu nggak ada surat Kopassusnya, kayak surat kaleng gitu. Tapi saya beranikan datang. Datangnya ke Kopassus. Iya. Tapi katanya di salah satu stasiun televisi juga sempet diundang, tapi Mbak nggak datang, katanya bener? Nggak ada yang undang. Oh nggak ada, berarti bohong itu beritanya. Iya. Saya datang ke Kopassus bawa slide, video segala macam. Pak katanya mau presentasi. Saya sudah bawa semuanya, saya siap untuk presentasi, saya bilang gitu. Waktu itu wakil komandan yang terima saya. Siapa waktu itu komandan? Pak Idris Gasing. Oke. Jenderal Idris Gasing. Terus beliau bilang, kamu nggak usah aja, soalnya anaknya sombong-sombong. Biar mereka mengalami sendiri susahnya Everest seperti apa. Kalau saya sebenarnya mengakui, tapi mereka menyaksikan nggak tahu dasarnya dari mana, padahal mereka belum ada pengalaman ke Everest. Kalau kamu kan udah pengalaman tahun 94 bersama Kopassus gitu. Yang akhirnya jadi Mbak juga tidak jadi berbagi pengalaman dong. Iya. Saya datang waktu itu ya. Padahal waktu itu masih genting-gentingnya ya. Masih perempuan sendiri datang gitu sama adik saya waktu itu, saya suruh nganter. Karena ada surat undangan itu untuk presentasi berbagi pengalaman seperti itu. Padahal surat undangannya nggak resmi, nggak ada stempel Kopassusnya, terus ada surat dari Kopassusnya. Biasanya kan ada suratnya gitu. Terus suratnya itu ada dasarnya apa gitu, itu langsung presentasi gitu. Saya bawa suratnya, ini Pak suratnya gitu. Ya malu juga dari wakil komandannya kok sampai berbuat seperti itu gitu. Oke, nggak apa-apa lah Mbak. Yang penting Mbak juga sudah pernah capai Everest dan dari Kopassus juga sudah nyampe ke sana, sama-sama mengharumkan nama Indonesia. Mbak membawa nama Indonesia, toh Kopassus juga membawa nama Indonesia. Penting di mata dunia Indonesia baik, Mbak. Terus biarinlah yang ngeklaim Mbak nggak pernah nyampe ke sana, apapun itu ya hiraukan saja. Yang penting Mbak sendiri sudah pernah ke sana dan di pihak di sana juga mengakui, dan yang menghubungi ke Indonesia juga bukan Mbak, pihak di sana, bahwa Mbak sudah sampai di sana. Oke, menarik nih. Jadi ya tidak apa-apa lah ya Mbak ya. Terus sempat bikin buku-buku juga. Buku itu apa? Tentang pengalaman ke Everest atau apa itu? Itu tulisan 25 jurnalis Indonesia tentang Everest. Saya clipping, terus saya bikin buku beserta data daftar summiter Everest dari tahun 53 sampai tahun 2018. Sampai 2018? Beres 2018 atau?
2018. Oh 2018 baru keluar bukunya. Iya. Semua pengalaman Mbak naik gunung atau hanya di Everest aja tuh? Semua cerita perjalanan dari zaman saya pertama naik gunung tahun 90 Annapurna sampai ke Everestnya itu. Sampai ke Everestnya Iya. itu. Luar biasa. Udah berapa dicetak? Berapa banyak itu? 1000 eksemplar. 1000 eksemplar. Iya. Oke. Mantap. Dijual atau gimana? Dijual. Oh dijual. Iya. Ada berarti ya dijual. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Di Tokopedia ada. Di Tokopedia ya. Iya. Nah, kalau tidak salah waktu ke Everest itu Mbak ada di urutan ke-88 dari apa itu? Dari daftar summiter Everest. Hmm. Saya ke 848. 848. Oke. 848 dari seluruh dunia Iya. yang ke Everest itu. Iya, sekitar 9 ribuan. 9 ribuan. Iya. Luar Indonesia. biasa sih. Indonesia nih sama, dan pada waktu itu Mbak sampai puncak juga itu 50 tahun merayakan Indonesia, kemerdekaan merdeka. Indonesia, Iya. seperti itu. Iya, dia 50 tahun Indonesia merdeka. Oke, mantap. Mbak, nih katanya dengar-dengar September tahun sekarang juga mau ke Merapi nih, Mbak. Merapik Merapik. Iya. Di mana itu Merapik? di Nepal. Di Nepal. Iya. Ketinggiannya 6.426 kalau nggak salah. Oh, ke Merapik. Iya. Sekarang Mbak berusia berapa tahun? 50 menjelang 56. Menjelang 56, mau Iya. ke Merapik di Iya. Nepal. Gimana nih Mbak? Yakin? Ya, seperti kita berjalan di Advance Base Camp jalur utara. Oh, saya nggak ngerti nih mana itu. Di North Pole. Oh? Ya. Jalur utara yang saya sampai puncak itu. Oh, di Everest itu. Iya. Oh, seperti itu. Persiapan Mbak sendiri kan September tinggal beberapa bulan nih. Iya, latihan kita latihan. Latihan terus. Iya. Latihannya seperti ketika mau ke Everest, Iya, renang sama. gitu. Iya. Ada nggak naik misalkan naik gunung juga yang Iya, naik turun kecil-kecil? gunung ya. Naik turun gunung. Iya. Yang 3 ribuan itu. 3 ribuan Iya. itu. Ada sponsor yang sponsorin atau pemerintah juga ikut bantu biayain nggak ke Nepal? Iya, jelas pemerintah. Pemerintah juga Diharapkan nggak? membantu. Gitu. Oh, baru diharapkan, tapi Iya. sudah mengajukan belum itu? Sudah mengajukan. Sudah. Dan pihak pemerintah sendiri Ya, mendukung. mendukung. Iya. Oke, selamat. Cuman kita yang di Menporanya kita agak kesulitan. Mestinya kan ini jalur menteri ya. Mm-mm. Ini lewat stafnya, jadi bantuannya kecil sekali gitu. Oh gitu. Oh mungkin Bapak Menporanya lagi sibuk ngurusin bola, Mbak. Kan sekarang ada Piala Menpora seperti itu. Dia sibuk lagi ngurusin bola. Jadi Iya. kayak yang mau naik gunung-gunung, ah ini mah nanti aja. Ini aja dulu katanya ngurus dulu hiburan rakyat dulu seperti itu. Tapi pemerintah juga membantu ya. Iya. Membantu. Sponsor dari pihak swasta ada nggak? Itu aku dengar-dengar gimana? Belum ada. Hah? Belum ada. Oh ya mungkin nanti bisa kapal ini bisa ya. Gajah kan nanti bisa. Kopi gajah nanti di sana bisa lah seperti itu. Seperti itu. 56 tahun tapi masih punya rencana naik gunung nih. Nah, kalau ngelihat anak-anak milenial seperti sekarang gimana nih, Mbak? Mbak sebagai anaknya berapa sekarang? Anaknya 1. Anaknya 1. Iya. Saya lihat tadi yang tetap suka naik gunung juga ya. Iya. Anak sekarang kan tulisan-tulisan itu nggak mereka anggap gitu, asal tahu saja gitu. Mereka nggak kasih pendapat apa-apa, malah mereka gini, ajak dong saya naik gunung gitu. Cuman hanya gitu saja. Saya pengen tahu salju itu seperti apa gitu. Hmm. Tidak aja hanya kasih saya cerita-cerita yang nggak masuk akal gitu. Mereka protes. Buat mereka itu. Iya. Oke. Anak-anak milenial kan Iya. sekarang. Terus Mbak juga anaknya juga kan sekarang naik gunung. Apakah keinginan sendiri atau misalkan kamu harus naik gunung seperti ibunya? Gitu? Keinginan sendiri dari anaknya. Saya nggak pernah mengajak mereka. Mereka malah, aku pengen tahu gunung salju itu seperti apa gitu. Ajak saya naik gunung gitu. Malah nantang. Malah nantangin gitu ya seperti itu. Ya ada ibunya tukang naik gunung. Kalau saya kan tukang nonton bola, ya anaknya pasti pengen nonton bola. Seperti itu.
Oke, rencana bulan September ya? Iya, September. Kan itu mungkin birokrasinya juga tidak mudah seperti paspor, visa yang itu udah beres diurus. Udah, sudah. Yang ngurus sendiri atau misalkan ngurus sendiri. Iya. Atau misalkan komunitas gitu juga ada nggak komunitas yang ngebantu misalkan? Ada, banyak. Oh banyak. Iya. Komunitas di pecinta alam. Iya. Kita kan keliling Indonesia ke komunitas-komunitas. Kayak di Jogja itu camping beberapa tempat itu kita diundang terus itu. Kalau nggak mau kita diculik sama mereka. Oh gitu. Seperti sekarang diculik sama Mang Oben ya. Oke, Mbak, harapannya Mbak, istilahnya kan generasi milenial sekarang kan wah sulit sekali. Mereka taunya naik gunung itu bersenang-senang, bahkan tidak tahu harus merawat gunung, hutan itu seperti apa. Taunya mereka naik gunung bersenang-senang, foto-foto seperti itu. Harapannya Mbak sendiri buat milenial sekarang gimana? Anak milenial itu sebaiknya juga kan banyak media ya untuk mengetahui gunung itu seperti apa gitu. Kita tekankan pada safety prosedur gitu. Untuk pendakian itu seperti apa itu mereka mesti tahu gitu. Dan juga menjaga hutan supaya jangan dikotori gitu. Jangan membuang sampah sembarangan atau gimana gitu. Kalau bisa kita bawa tempat sampah tersendiri, kita bawa dari bawah, turun kita juga bawa sampah kita gitu. Turun juga bawa sampah. Iya. Gitu. Terus tadi sempat dengar dapat oleh-oleh dari Everest itu apa tangan gitu. Saya kan kena gejala frostbite itu. Sekarang itu tangannya sering tremor gitu. Suka getar sendiri gitu. Getar sendiri. Iya. Menghambat nggak nanti buat ke Merapi itu? Enggak. Nanti saya mau periksa ke dokter saraf untuk minta obat gitu. Minta obat. Iya. Itu kan kayak naik gunung itu bawaannya tuh kan bukan sekilo 2 kilo. Iya. Dengan seumur Mbak ini yang mau 56, yakin nggak sih Mbak? Ada kiat khusus nggak buat teman-teman nih? Saya pun umur segini masih mampu untuk ke Merapi. Masa kalian anak muda nggak ada kiat khusus nggak? Ya semangat pantang menyerah. Dan di Everest itu yang paling tua usia 85. 85 ada yang ke sana? Ada yang ke Everest. Oke. Berarti Mbak juga kalau ada kesempatan mungkin mau lagi ke sana? Iya, ke Everest, clean up, membersihkan Everest dari segala kotoran gitu. Emang kotor di sana? Itu oksigen kan masih banyak dipendam itu. Ditimbun. Oksigen ditimbun gimana maksudnya itu? Kalau mendaki kan bawa oksigen. Tabung oksigen yang dibawa sama pendaki itu ditimbun di sana. Ditimbun di sana kan banyak kotoran gitu. Mau kita bersihkan sama membawa korban di Everest itu. Kan banyak mayat yang ditinggal. Yang ditinggal di sana. Kalau bisa kita evakuasi ke bawah, kita makamkan selayaknya gitu. Itu keinginan kami seperti itu. Keinginan Mbak Clara Indonesia. Iya. Tapi kan tidak mungkin hanya Indonesia saja. Sudah nggak berkomunikasi nggak dengan pecinta alam? Saya komunikasi dengan asosiasi Sherpa, guide di sana. Yang di trekking Ajan Nepal, yang seluruh dunia ikut dalam asosiasi tersebut gitu. Kemarin udah bertemu dengan Menteri Pariwisata Nepal. Malah dari Menteri Pariwisata Nepal minta supaya kedutaan Indonesia dibuka di Nepal. Gitu. Kita tidak hanya mengenal Clara saja Indonesianya, tapi mengenal seluruh rakyat Indonesia bagaimana gitu. Mereka berkeinginan seperti itu. Dari pihak negara Nepal sendiri, pemerintah Nepal sendiri. Dari Presiden Nepal. Langsung Presiden Nepalnya ya tuh. Makanya Pak Jokowi itu harus kerjasama sama pemerintah Nepal biar akses pecinta alam dari Indonesia itu lebih mudah ke sananya. Selagi lebih mudah, mungkin pemerintah juga bisa membantu lah. Karena kalau dengar tadi biayanya sampai miliaran kan itu bukan biaya yang sedikit ya. Kalau kita mau kerjasama, kita dapat potongan 50%. 50%. Itu kan suatu penghargaan ya. Pasti banyak lah, saya yakin pecinta alam di Indonesia ketika
ada potongan 50%, terus pemerintah Indonesianya juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Nepal, akan minatnya akan lebih banyak lagi untuk datang ke sana. Apalagi kan itu yang namanya gunung tertinggi di dunia ya Pak ya. Luar biasa. Oke, Mbak Clara, terima kasih sudah hadir di sini. Closing statement aja dulu lah sekarang. Apa maksudnya? Iya, closing statement Mbak Clara dari obrolan kita ini apa nih? Buat teman-teman. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan asal kita mau berusaha, semuanya bisa berhasil. Mbak, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga niat tulus, niat baiknya Mbak ingin yang tadi membersihkan sampah-sampah di Nepal dan membawa turun mayat-mayat yang ditinggal di sana terlaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Saatnya pamit. Ipok Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.